Siapa sih tim Mobile Legends terkuat di dunia? Dan negara mana yang memiliki tim terkuat di dunia? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu bahwa EVOS dan RRQ menjadi juara dan runner-up di M1 World Championship. Dan dua-duanya berasal dari Indonesia. Tapi apakah ini menandakan bahwa EVOS dan RRQ merupakan tim terkuat di Mobile Legends dan Indonesia yang memiliki tim yang paling kuat di dunia? Banyak yang mengakui bahwa banyak player-player luar yang ingin bertanding di Indonesia karena persaingannya yang ketat dan banyaknya player yang memiliki kemampuan yang menakjubkan seperti One, R7, dan masih banyak lagi. Membuat para player-player dari luar tertantang untuk bermain di Indonesia. Terbukti di beberapa turnamen Indonesia lah yang sering keluar sebagai juaranya, seperti MSC 2019 hingga M1 World Championship. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebelum Indonesia berhasil menjadi negara dengan tim terkuat dunia, Filipina yang menjadi negara dengan tim terkuat di dunia pertama kalinya ya. Terbukti di MSC 2018, Filipina berhasil menjadi juara dengan mudah dan bahkan banyak meta-meta yang ada di dunia ini sekarang yang ternyata dipakai duluan di Filipina seperti meta hyper carry, meta ya macam-macam lah, meta 131 segala macam. Tapi yang emang paling sekarang meta hyper carry yang lebih populer ya. Tetapi semakin kesini Filipina semakin tersaingi dengan Indonesia dengan para playernya yang bisa dibilang mempunyai mekanik yang luar biasa ya. Karena para player Indonesia yang berhasil mengalahkan meta-meta Filipina seperti RRQ yang bisa mengalahkan meta hyper carry dengan metanya sendiri. Kita ambil contoh, dan ini jika benar ya, jika benar, ini hanya rumor. Bigator Alpha yang memakai meta Filipina bisa dikalahkan oleh RRQ dan EVOS, tetapi tidak untuk tim lain. Ini sekali lagi jika ini benar ya, gue nggak tahu benar apa enggaknya, karena emang banyak rumor yang mengatakan seperti itu. Apalagi sekarang para player Indo menggunakan lebih sering menggunakan meta 131 untuk player Indo ya, pro playernya ya. Jadi 2 offlaner, 3 di mid. Jadi ya hitungnya meta hyper carry. Ya, di mana meta ini mampu menyaingi meta hyper carry seperti 122. Ya, Filipina juga memakai meta ini sih, cuman dari segi draftnya hero yang dipakai dari player Indonesia ini agak berbeda ya. Contohnya seperti RRQ itu draft poolnya sih luas banget. Tiba-tiba bisa pakai Faramis, Minsitar tuh gue nggak ngerti. Tiba-tiba dia bisa pakai gitu di turnamen. Dan ini yang tidak digunakan di meta Filipina. Jadi bisa dibilang emang meta Indonesia nih, atau meta Arki ya, lebih tepatnya meta Arki ini lebih matang, lebih unik lagi daripada meta Filipina, dan membuat ya para player agak-agak bingung dengan lawannya ya. Gue nggak tahu kelanjutannya gimana karena Filipina sekarang benar-benar off ya. Karena ya pandemi ini yang membuat kita bingung sebenarnya siapa yang meniru dan siapa yang ditiru. Siapa yang meniru Filipina atau Filipina lah yang meniru meta kita gitu ya. Dan mungkin pembuktiannya ada pada MSC 2020, di mana negara Asia Tenggara akan bertarung, se-Asia Tenggara ya, akan bertarung untuk menunjukkan tim siapa yang paling kuat dan meta mana yang lebih bagus. Dan pastinya nggak hanya MSC 2020, M2 juga pastinya akan menjadi ajang pembuktian juga. Jika kita balik ke 2019, memang Indonesia tuh yang lebih mendominasi ya daripada negara lain. Saat di MSC 2019, Grand Final lagi-lagi kembali mempertemukan Onyx Esports dan Louvre yang berasal dari Indonesia. Lalu di M1 World Championship, Grand Final lagi-lagi kembali mempertemukan EVOS dengan RRQ yang lagi-lagi berasal dari Indonesia. Tapi saat SEA Games sih Filipina memang berhasil menjadi juara dan Indonesia berhasil berada di peringkat kedua ya. Jadi MSC 2020 menjadi ajang pembuktian siapa yang benar-benar kuat dan jika sampai Indonesia kembali menjadi juara, maka dipastikan Indonesia menjadi tim terkuat di dunia Mobile Legends. Mungkin hingga next gen kali, gue juga nggak tahu gimana. Tapi sebenarnya emang Indonesia masih kuat, sekuat itu,
ya menandakan bahwa Indonesia emang pro playernya emang mekaniknya bagus-bagus gitu. Apalagi ada beberapa pro player bekas atau mantan dari player Dota 2 yang bisa dibilang makronya lebih bagus banget daripada player-player yang belum pernah main Dota 2 ya. Dari main awareness segala macam tuh lebih bagus. Tidak hanya Indonesia dan Filipina, menurut gua ada beberapa negara lain yang bisa dikatakan kuat ya, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Myanmar. Seperti yang kita tahu, Malaysia berhasil juara 3 di M1 World Championship. Ya, walaupun berhasil menjadi juara 3, Malaysia berada di bawah Indonesia dan Filipina menurut gue ya. Kan Filipina di M1 gak berhasil ke final world bracket, dia kalah sama yang dari Myanmar, Burmese Gold kalau nggak salah. Sayangnya sih doang sih, si Sunspark kalau nggak salah. Apalagi di MPL MWSG season 5 ini emang Malaysia nih gue nggak tahu kenapa Malaysia lagi kalah dengan Singapura ya, membuat dia semakin turun peringkat lagi dari list gue ini. Yang peringkat pertama kan Singapura, peringkat kedua Malaysia dari Geekfam, peringkat ketiga itu Evos SG. Jadi emang top klasemen sekarang ya yang mendominasi ya Singapura gitu ya. Lalu Singapura yang pasti paling terkenalnya dengan Evos SG ya, yang berhasil menjadi juara di MPL MWSG season 4. Walaupun berhasil menjadi juara di MPL MWSG season 4, Evos SG harus kalah begitu saja ya oleh RRQ dan Fantasy Main yang membuat dia tidak lolos masuk playoff M1 World Championship. Tapi di MPL MWSG season 5 ini Singapura ya sekali lagi berada di puncaknya ya, puncak klasemen. Jepang juga menjadi salah satu tim kuat juga ya bisa dibilang, karena mereka menggunakan meta yang bisa dibilang cukup nyebelin dengan Rafaela dan Basianya. Gue nggak tahu untuk tim lain, tapi untuk 10 Second Gaming sih emang pro player rata-rata sebelah atau lebih waspada dengan Rafaela Basianya yang katanya menjadi kunci utama dari meta tersebut. Tapi saat Rafaela dan Basia diambil dan di-ban, mereka masih bisa ngelawan dengan meta lainnya, dengan draft hero lainnya, yang menandakan bahwa Jepang tidak bisa dianggap remeh oleh lawannya gitu ya. Apalagi dia sudah sampai hampir ke final lower bracket, tuh udah good banget. Tapi apa ya, bisa dibilang emang Jepang jangan terekspos, jadi agak-agak gimana gitu ya. Sehingga pas dia muncul tiba-tiba gitu ya, pas di M1 tuh kayak pada kaget gitu, ini ada meta apa nih yang dipakai sama Jepang. Jadi pada nyiapin diri untuk mau meta tersebut ya akhirnya kalah. Tapi untungnya beberapa tim langsung menyadari dengan cepat dan ya udah mereka bisa ngalahin 10 Second Gaming dengan nggak gampang juga sih, walaupun tetap agak-agak kesusahan, tapi tetap emang Jepang nih emang perlu diwaspadin. Lalu ada Myanmar ya, yang bisa dibilang berhasil membuat orang-orang atau fans dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina itu melirik ke arah tim Myanmar ini. Burmese Gold satunya yang berhasil lolos ke M1 World Championship. Dan Burmese Gold juga menjadi juara di grup B tanpa tumbang sekalipun. Padahal situ ada Malaysia, ada tim Malaysia itu Exist Esport. Tapi Burmese Gold bisa dibilang emang menunjukkan lah ya kalau mereka tuh bukan sembarangan, bukan tim yang diremehin. Ya walaupun langkahnya harus nanti saat melawan Toda dari Malaysia di semifinal lower bracket untuk memperebutkan slot menuju final lower bracket lah ya. Dan bisa dibilang Myanmar bisa menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan, dan bisa jadi Myanmar menjadi the next negara terkuat di dunia divisi scene kompetitif Mobile Legends ya. Jadi untuk sekarang urutannya adalah untuk ini negara ya. Ada Indonesia di nomor 1, Filipina nomor 2, 3 Singapura, 4 Malaysia, 5 Jepang, dan 6 Myanmar. Tapi urutannya bisa berubah jika saja tim-tim ini kembali bertanding. Dan yang gue ambil ini adalah sesuai terakhir kali ya gue lihat gitu ya. Yang Malaysia terakhir kan yang MPL MSG terakhir si Singapura emang lagi kuat. Filipina Indonesia emang menurut gue sih emang bersaing ya. Jadi emang kayaknya dua negara ini emang nggak bisa dipisah dari 1 sama 2 gitu loh. Bisa aja Filipina naik ke 1, Indonesia naik ke 2, terus tukar melulu.
Untuk Jepang sebenarnya ya gitu, sekali lagi nggak ini, cuman emang Jepang perlu diwaspadai juga sih ya. Sebenarnya ada beberapa negara lagi yang tidak masuk ke daftar ini, yaitu Brazil, Amerika, Rusia, Kamboja, Thailand, Laos, dan Turki. Dari ketujuh tim ini yang menurut gua gameplaynya kurang itu adalah Laos dan Kamboja. Karena gameplay mereka seperti bukan bermain di turnamen cuy. Mereka kayak main di ranked ya, kalau kata netizen. Tapi ya gue setuju juga gitu loh. Mereka rotasinya tuh kayak ya udah gitu, acak-acakan kayak main di ranked gitu. Dan nggak main perhitungan gitu loh. Main asal-asal aja udah gitu loh kayak di ranked kan. Untuk Thailand sendiri sih terakhir kali muncul di MSC 2019 ya. Dan nggak ada lagi saat itu di M1, itu dia diwakilin sama Kenny Comeback dari Laos. Tapi jika dilihat dari MSC 2019 ke belakang ya, bisa dibilang Thailand yang bisa menjadi tim terkuat juga gitu jika mereka niat gitu kan. Dan 7 tim ini tidak berhasil masuk ke playoff, menandakan bahwa 7 tim ini permainannya B aja. Tapi untuk Thailand sih gue agak-agak gimana kalau misalkan emang mereka main lagi ya, mungkin bisa masuk ke list gue yang emang patut di ini. Untuk tim terkuat, gue cuman bakal sebutin beberapa aja, karena kalau sebutin semuanya terlalu banyak cuy. Itu ada berapa? MPL Indonesia ada berapa? Singapura ada berapa? Malaysia ada berapa? Filipina ada berapa? Jepang ada berapa? Amerika ada berapa? Pusing gue ya. Jadi gue akan sebutin 5 aja. Nggak 5 sih, tapi beberapa aja ya. Dan tim yang masuk ke list gue ini sekali lagi berdasarkan sampai detik ini ya, sampai detik ini. Jadi kalau misalkan emang tim lagi kuat ya udah gitu, gue masukin. Dan timnya tuh ada EVOS Esport, RRQ, Onyx Esport, Brand Esport, Blacklist International, Resurgence, gue gak tau bacanya gimana, Resurgence ya, pokoknya dari Singapura itu, GIFA Malaysia, dan EVOS SG. Ya, kalian sudah tahu sendiri ya bahwa ke-8 tim ini merupakan top klasemen dari MPL dari masing-masing negara. Dan harus gue akui memang mereka pantas berada di top klasemen tersebut ya. Jadi nggak mereka bukan kayak main asal-asalan doang gitu loh. Mereka benar-benar main serius dan membuktikannya bahwa emang mereka pantas. Untuk Jepang dan lainnya gue nggak bisa masukin karena tidak terekspos ke publik ya. Karena kan emang MPL ini berada di Malaysia, Singapura, Filipina sama Indonesia doang. Jadi gue nggak tahu yang lainnya gimana, gue nggak tahu tim-timannya gimana, permainan mereka. Tapi ya kalau semisalkan ada, pasti gue bakal masukin kok, selalu aja. Karena ini emang bener-bener gue liatnya emang dari Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia doang. Gue nggak bisa lihat yang Jepang, karena kan Jepang pokoknya negara-negara yang nggak ada MPL-nya itu kan kualifikasi kan masuk ke M1-nya. Jadi kayak gue nggak tahu mereka gimana. Apakah di negara mereka emang ada lomba lain selain MPL? Mungkin gue juga nggak tahu karena emang nggak terekspos ya. Apalagi Jepang tuh, waduh Jepang susah banget tuh nyarinya. Jadi segitu aja video kali ini. See you next video, dan jangan lupa komen menurut kalian tim dan negara mana yang paling kuat nih. Kalau menurut gue sih tadi ya. Dan mungkin menurut kalian bakal berbeda dan mungkin ada yang sama, gue juga nggak tahu. Oke, see you next video and bye bye.